Hello guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas bank digital versus bank konvensional. Nah, kenapa sih kok topik ini tuh menarik banget buat kita bahas? Karena bisa dikatakan di IHSG 52% market cap itu dikuasai oleh yang namanya sektor finance. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu data yang dibuat oleh MSCI dan menunjukkan ya 52% IHSG kita tuh masih dipegang oleh sektor keuangan. Oleh karena itu, sektor perbankan itu menarik banget buat kita bahas. Nah, dalam 1 tahun terakhir ini, tim Ruang Saham udah ngelakuin research, bank mana sih yang kasih return paling besar? Dan ini adalah top 5 untuk bank yang kasih return paling besar. Yang pertama ada BBHI. BBHI teman-teman bisa lihat dia udah kasih return sampai lebih dari 4.000% dalam waktu 1 tahun. Ya, data di sini kita pakai year to date ya, jadi bisa dibilang hari ini di tahun lalu sampai hari ini di saat ini BBHI ini udah kasih lebih dari 4.000%. Ada yang ngikutin nggak nih? Kalau udah ngikutin udah cuan luber pastinya. Kemudian yang kedua ada BNBA. Nah, teman-teman bisa lihat di sini secara year to date BNBA tuh udah kasih profit hingga 938%. Dan yang ketiga yaitu BBYB. Nah, BBYB secara year to date bisa kasih hingga 846%. Dan yang keempat yaitu BEMAS. Bank Maspion ini bisa kasih profit hingga 436%. Dan yang kelima yaitu BGTG atau Bank Ganesha yang bisa kasih profit hingga 313%. Nah, dalam top 5 ini aja kita udah lihat semuanya didominasi oleh bank-bank kecil ya, atau saat itu tuh lebih sering disebut sebagai bank-bank digital. Lalu bank konvensionalnya kemana nih? Di mana nih 4 big banks yang bisa dikatakan selama tahun 2010 sampai tahun 2020 cukup menguasai market? Apakah saat ini udah masuk eranya bank digital dan kita harus meninggalkan bank konvensional atau enggak? Nah, hal ini tetap menjadi salah satu topik pembicaraan yang cukup hangat selama tahun 2021 ini. Nah, meski bank digital ini bisa dikatakan menduduki top 5 saat ini untuk top gainers-nya, tapi ada salah satu hal yang teman-teman tuh harus ketahui dari bank digital. Bank digital itu bisa dikatakan punya prospek yang cukup bagus melihat dia itu masuk kena teknologi. Kalau memang kena teknologi, otomatis penyebarannya itu bisa cepat banget dan pesat banget ya. Nah, otomatis ya pertumbuhannya juga akan cepat banget. Tapi teman-teman harus ingat, ada salah satu faktor yang teman-teman harus perhatikan dengan membeli yang namanya bank digital. Bank konvensional itu jauh lebih unggul dari sisi fundamental, sedangkan bank digital harus mengejar yang namanya sisi fundamental mereka terlebih dahulu. Nah, selain itu, kalian juga harus mempertimbangkan saat ini banyak banget yang namanya bank konvensional itu sudah mulai menyiapkan anak-anak perusahaannya untuk mulai bersaing di dunia bank digital. Oleh karena itu, teman-teman juga harus hati-hati ya, buat kalian yang mau investasi di bank digital, kalian juga harus hati-hati karena ketika bank konvensional ini tetap growing, tetap ekspansi, otomatis ya itu bisa menjadi salah satu tantangan yang berat buat para bank digital ini. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin bank digital ini bisa hype banget dalam 1 tahun terakhir? Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat ya, dalam top 10 market cap aja saat ini kita udah lihat ada 2 bank digital ya. Teman-teman bisa lihat ada Arto dan ada BBHI. Bahkan 2 emiten ini bisa menyingkirkan salah satu 4 big banks yaitu BBNI ya. BBNI saat ini berada di urutan ke-11. Nah, kemudian yang kedua yang cukup menarik dari bank digital ini adalah masuknya para investor global di bank-bank digital ini. Yang pertama yaitu BBYB. Nah, Bank Neocommerce ini tentu saja teman-teman mungkin udah tahu ya, di baliknya itu ada perusahaan asing yaitu Akulaku. Nah, let's say Arto ya di nomor 2. Arto juga di baliknya juga pernah disuntik perusahaan asing seperti Northstar Group. Dan yang ketiga
yang terakhir deh, yaitu BNBA. Salah satu emiten yang habis disuntik oleh grup Ajaib. Nah, di balik Ajaib ada lagi SoftBank, teman-teman. Dan atau contoh yang keempat yaitu kode emiten bank ya atau Bank Aladdin. Nah, dia juga sudah disuntik oleh NTI Global. Nah, karena masuknya investor global yang masuk dalam bank-bank digital inilah yang akhirnya membuat suatu hype di para bank digital Indonesia. Nah, coba teman-teman share pendapat kalian. Kalian lebih prefer masuk di bank digital atau bank konvensional sih? Kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan nanti kita akan coba diskusi dengan tim Ruang Saham. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, kalian juga boleh langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti tim Ruang Saham yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, jika video ini bermanfaat, kalian bisa langsung like, subscribe, ataupun share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat buat banyak orang. Thank you for watching. See you on the next video.